Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita latihan soal kembali. Nomor 1, yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk cara pengenalan dan penyimpanan uang bagi tunanetra yang betul adalah A. Meraba permukaan uang logam. B. Mengukur berat uang logam. C. Menyimpan uang di dalam dompet bersekat. D. Melipat uang kertas dengan cara tertentu. Yang mana jawabannya teman-teman? Yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk adalah B ya teman-teman. Mengukur berat uang logam. Adapun penjelasannya, cara pengenalan dan penyimpanan uang bagi tunanetra, yaitu dengan meraba permukaan uang logam, bersekat yaitu menyimpan uang di dalam dompet bersekat dan melipat uang kertas dengan cara tertentu. Nomor 2, pecahan uang logam yang tidak menggunakan relief gambar makhluk hidup adalah pecahan A. Rp100, B. Rp500, C. Rp200, atau D. Rp1.000 aluminium. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Rp1.000 aluminium. Adapun penjelasannya, pecahan uang logam yang menggunakan relief gambar makhluk hidup, yaitu ada 3, 1, 2, 500, 100, 200, dan 500. Berturut-turut uang logam dari yang paling besar ke kecil adalah Rp500, Rp1.000 emas, lalu Rp200 dan Rp1.000, dan terakhir Rp100. Matus, bu emas, dutus, buser. Ini singkatan ya teman-teman. Matus itu 500, bu emas itu 1.000 emas, dutus itu 200, bu itu 1.000, ser itu 100. Nomor 3, pecahan uang kertas yang memiliki panjang dan lebar sama persis adalah pecahan A. Rp1.000 dengan Rp2.000, B. Rp1.000 dengan Rp5.000, C. Rp2.000 dengan Rp5.000, atau D. Rp2.000 dengan Rp10.000. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Rp1.000 dan Rp2.000. Sedang untuk uang kertas, meskipun lebar semua pecahannya sama, yaitu 66 mm, tetapi panjangnya berbeda. Meskipun hanya sedikit perbedaannya, tampaknya Bank Indonesia sengaja mencetak uang yang memiliki nominal lebih besar dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Ini dulu ya teman-teman, jika sekarang mungkin kondisinya berbeda, mohon maaf. Karena pada saat pembuatan soal itu tidak yang terupdate mengenai uangnya pun. Kecuali untuk uang Rp1.000 kertas dan Rp2.000 kertas karena keduanya memiliki ukuran yang sama persis. Nomor 4, yang termasuk
Unsur yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan uang keluarga adalah A. Pemasukan, pengeluaran, kehidupan panjang, kematian. B. Pemasukan, pengeluaran, kehidupan panjang, pengelolaan hutang. C. Pemasukan, pengeluaran, pengelolaan hutang, pembelian barang mewah. D. Pengelolaan hutang, investasi, kehidupan panjang, kematian. Mana teman-teman pengelolaan keuangan keluarga? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Pemasukan, pengeluaran, kehidupan panjang, dan pengelolaan hutang. Nah, perencanaan keuangan keluarga seharusnya meliputi masalah pendapatan, nah, pengeluaran, nah ini ya pemasukan, pengeluaran, lalu perencanaan kehidupan jangka panjang, nah lalu asuransi, nah ini asuransi ada ya tadi teman-teman. Nah, lalu pengelolaan hutang. Nah, di sini yang B termasuk semua ya. Investasi dan beramal. Jadi ada 7. Dapat adalah pendapatan, keluar adalah pengeluaran, rencana adalah rencana kehidupan panjang, asuransi, hutang, invest, dan amal. Nah, jadi disingkat dapat keluar, rencana asuransi, hutang, invest, amal. Nomor 5, hal yang pertama kali diajarkan oleh Annie Sullivan kepada Helen Keller adalah A. Cara berbicara, B. Pengenalan lingkungan, C. Disiplin, D. Ilmu pelajaran sekolah. Yang mana teman-teman? Ya, yang pertama kali diajarkan oleh Annie Sullivan kepada Helen Keller adalah disiplin, C. Nah, dengan pemberian permen manis kesukaannya, Helen Keller pun berpikir bahwa caranya itu didukung oleh ibundanya. Hal yang pertama kali diajarkan Annie Sullivan sebagai gurunya Helen Keller adalah disiplin. Nomor 6, berikut ini yang merupakan aktivitas tidak penting dan tidak perlu adalah A. Menjawab telepon, B. Bercakap-cakap di media sosial, C. Memenuhi tenggat waktu, D. Mengerjakan hobi. Yang mana yang tidak penting, teman-teman? Sebenarnya penting atau tidak penting itu relatif ya, teman-teman. Bagaimana orangnya. Namun yang diinginkan soal yang tidak penting itu mengerjakan hobi ternyata, teman-teman. Nah, padahal mengerjakan hobi menurut saya pribadi itu juga penting ya teman-teman, karena diri kita pun berhak melaksanakan aktivitas atau hobi kita. Nah, jadi aktivitas penting dan perlu menurut di soal itu menjawab telepon, bercakap-cakap di media sosial, memenuhi tenggat waktu. Lalu nomor 7, pengenalan gender sebaiknya dilakukan sejak anak, A. Dalam kandungan, B. Usia bayi, C. Menjelang pubertas, D. Usia remaja. Yang mana teman-teman? Jika di dalam kandungan tidak mungkin ya. Nah, jadi kita mulai dari usia bayi. Nah, penjelasannya pengenalan gender juga bisa dilakukan sejak anak masih bayi. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana pengenalan gender dilakukan dengan cara yang wajar bagi anak. Ya, mohon maaf tadi gambarnya tidak ada ya, teman-teman. Nomor 8, anak mengalami fluktuasi emosi yang tinggi pada masa A. Dalam kandungan, B. Usia bayi, C. Menjelang pubertas, atau D. Usia remaja. Ya, ini tentunya menjelang pubertas ya, teman-teman. Nah, masa pubertas merupakan masa yang rawan karena emosi anak juga cenderung fluktuatif. Nah, sesaat dia gembira, tetapi sesaat kemudian dia bersedih. Jadi labil gitu ya, teman-teman. Oke, nomor 9. Yang merupakan organ reproduksi pada laki-laki adalah A. Kandung kemih, testis, dan batang penis. B. Kantung zakar, testis, dan batang penis. C. Kandung kemih, ureter, dan batang penis. D. Kantung zakar, ureter, dan batang penis. Yang mana teman-teman?
Yang laki-laki harus tahu ya ini, kalau tidak perlu diragukan kejantanannya. Tidak ya teman-teman. Oke, yang betul adalah B. Kantung zakar, testis, dan batang penis. Adapun penjelasannya bahwa organ reproduksinya yang terdiri dari kantung zakar atau skrotum, testis atau buah zakar, dan batang penis telah tumbuh sempurna. Seperti itu, 3 ya teman-teman, kuncinya zakar, tesnis. Zakar adalah kantung zakar, tes adalah testis, dan nis adalah batang penis. Nomor 10, yang bukan merupakan tanda pubertas pada perempuan adalah A. Tumbuhnya payudara, menstruasi, dada menjadi bidang. B. Dada menjadi bidang, tubuh menjadi feminim, menstruasi. C. Tumbuhnya payudara, tubuh menjadi feminim, menstruasi. D. Tumbuhnya payudara, dada menjadi bidang, tumbuh menjadi feminim. Nah, ini perempuan harus tahu ya teman-teman. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Tumbuhnya payudara, tubuh menjadi feminim, dan menstruasi. Adapun penjelasannya, mulai dari tumbuhnya payudara dan bulu-bulu halus di bagian tertentu seperti ketiak, seputar alat kelamin, lengan, dan tungkai. Selain itu, bentuk tubuhnya yang mulai feminin. Nah, seperti terbentuknya pinggang dan panggul, serta kulit yang menjadi lebih berminyak. Ciri pubertas yang lain adalah anak akan mengalami menstruasi. Jadi payuninmen. Nah, mulai tumbuh payudara, lalu tubuh yang mulai feminim dan mengalami menstruasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.